Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah dan sahabat seroja dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta pada program Bi Khair Part 3. Pada Bi Khair kali ini kita akan membahas kitab yang berjudul Ketika Aku Seorang Penuntut Ilmu. Insyaallah akan membahas dari kitab Mukhtasar Ta'lim Al-Muta'alim Thoriq At-Ta'alum karya Dr. Mutsana Ulwan Az-Zaidi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan perdana ini mengangkat tema Wajibkah Menuntut Ilmu, yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Ahmad Ansori hafizahullah ta'ala. Sebelumnya kami sampaikan bagi jamaah yang hadir di maba, yang pertama, kami mohon untuk mengisi soft depan terlebih dahulu. Yang kedua, insya Allah akan ada sesi tanya jawab secara langsung atau juga dapat melalui nomor WA 0889 5614 056 atau dapat melihat pada nomor WA yang tertempel di dinding masjid. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk mencatat faidah yang kita dapatkan. Dan berikutnya kami mengingatkan kepada santri Bi Khair. Yang pertama, santri mengisi presensi dengan scan QR di pintu masuk masjid, atau dapat juga setelah selesai kajian dan presensi ditutup sampai jam 7:45. Bagi yang terkendala dapat menghubungi panitia. Yang kedua, bagi santri yang belum registrasi dan belum mendapatkan buku, silahkan dapat menuju stand panitia. Dan yang terakhir, bagi santri Bi Khair diharapkan dapat mengikuti sesi ramah tamah yang insya Allah dilaksanakan ba'da isya nanti antara masing-masing panitia, ikhwan dan akhwat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, kepada Ustadz Ahmad Ansori, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wa'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian Bi Khair bagian yang ketiga, membahas ringkasan kitab yang populer di tengah penuntut ilmu, yaitu Ta'limul Muta'allim fi Thoriqit Ta'allum karya Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, yang kemudian diringkas oleh Dr. Mutsanna Ulwan Az-Zaidi
yaitu tentang hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Penulis mengatakan tidak ada seorang pun yang meragukan akan keutamaan ilmu, karena ilmu adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh manusia. Ilmu adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh hewan. Dengan ilmu Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam di atas para malaikatnya. Nah, yang membedakan martabat makhluk-makhluk Allah itu adalah ilmu. Manusia lebih mulia daripada hewan karena Allah berikan ilmu. Sampai-sampai ada ungkapan ulama yang terkenal, laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena jasanya para ulama yang mengajarkan ilmu kepada manusia, maka manusia itu tidak beda dengan, mohon maaf, binatang. Jadi yang membedakan martabat makhluk hidup adalah ilmu. 6. Bahkan manusia dikatakan lebih mulia dari malaikat karena disebabkan manusia memiliki ilmu yang tidak dimiliki malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha in kuntum bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Kemudian benda-benda itu disodorkan, dihadapkan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, tolong kabarkan kepadaku nama benda-benda ini. In kuntum shadiqin, jika memang kamu benar layak tinggal di bumi. Jika memang kamu layak menjadi makhluk khalifahnya Allah di muka bumi. Maka malaikat pun menyerah. Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana. Mereka mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Tuhan kami. Kami tidak memiliki ilmu illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha berilmu dan maha bijaksana. Ketika para malaikat tidak mampu mengabarkan ilmu-ilmu tentang, ketika mereka tidak mampu menyampaikan ilmu tentang benda yang disodorkan kepada mereka, maka mereka tidak memaksakan diri seakan-akan mereka tahu. Atau dalam bahasa sekarang namanya sok tahu ya. Jadi malaikat aja tidak sok tahu. Kalau nggak tahu malaikat terus terang, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami nggak punya ilmu. Itu malaikat. Ya. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat sama Allah, yang selalu melakukan taat kepada Allah, nggak punya dosa. Malaikat yang mulia tercipta dari cahaya, ketika tidak tahu mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana, kami nggak tahu, kami nggak punya ilmu kecuali engkau yang engkau ajarkan kepadaku. Nah, kalau bahasa ulama, ketika ditanya sesuatu yang tidak tahu, mereka mengatakan wallahu a'lam, kami tidak tahu. Nah, menjawab sebuah pertanyaan atau bertemu dengan sebuah persoalan yang kita tidak tahu ilmunya, kemudian kita menisbatkan ilmunya kepada Allah, wallahu a'lam, kami nggak tahu, ini adalah bagian daripada ilmu. Bagian daripada ilmu. Tapi kalau memaksakan untuk berkata sesuatu yang tanpa ilmu, itu namanya kebodohan malah. Bahkan itu level kebodohan yang paling parah. Jadi orang bodoh itu, mohon maaf Bapak Ibu, bertingkat-tingkat. Nah, kebodohan yang paling parah itu adalah ketika seorang bersikap sok tahu.
Kenapa disebut orang seperti ini bodohnya parah? Karena dia bodoh terhadap kapasitas dirinya. Jazakallah khair. Bodoh terhadap kapasitas dirinya yang pertama. Yang kedua, bodoh tentang realita. Ya, bodoh terhadap kapasitas dirinya, harusnya diam. Dia sebenarnya tidak berilmu, harusnya dia itu diam. Tidak memaksa berbicara. Kemudian bodoh terhadap realita, ya, karena yang disampaikan, yang dia ucapkan berbeda dengan kebenaran yang sebenarnya. Maka double kebodohannya. Berbeda dengan orang yang nggak tahu sejak awal. Ditanya dia nggak mengatakan saya nggak tahu. Maka orang ini lebih cerdas daripada orang yang pertama yang sok tahu. Karena kalau orang yang ditanya dia nggak tahu, dia merasa dia nggak punya ilmu, ya saya nggak tahu. Tanyakan kepada yang berilmu. Ya, maka kebodohannya dalam satu hal saja, yaitu kebodohan terhadap waqi', yaitu terhadap realita saja. Ya. Dan dia tahu kapasitas dirinya. Nah, di sini dinyatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, wa bihi azharallahu ta'ala fadlu Adam 'alal malaikah. Di terjemahan ada ya, dengan ilmu Allah mengangkat derajat Nabi Adam daripada malaikat, ya. Apakah ini menunjukkan bahwasannya manusia itu lebih mulia daripada malaikat? Maka di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dinyatakan bahwasannya orang-orang soleh dari manusia itu lebih mulia dari malaikat. Orang-orang solehnya manusia lebih mulia dari malaikat. Para nabi, para rasul, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh itu di sisi Allah lebih mulia dari malaikat. Mengapa mereka dikatakan, mengapa manusia yang soleh lebih mulia daripada malaikat? Ya, jawabannya adalah karena manusia untuk bisa menjadi hamba Allah yang soleh itu butuh perjuangan. Perjuangan melawan hawa nafsu, melawan setan. Baru dia bisa menjadi hamba Allah yang soleh. Perjuangan yang berat. Tapi kalau malaikat untuk menjadi hamba Allah yang soleh lebih mudah. Karena Allah tidak menciptakan di dalam diri malaikat itu hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsu. Yaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan, tidak ada. Dan juga Allah tidak menciptakan iblis-iblis yang menggoda malaikat, enggak ada. Allah menciptakan iblis, setan itu untuk menggoda manusia, bukan menggoda malaikat. Makanya di surga yang tergoda malaikat atau Nabi Adam? Yang tergoda Nabi Adam, bukan malaikat. Jadi dari sini para ulama mengatakan bahwa orang solehnya manusia, ya, manusia yang soleh, yang bertakwa kepada Allah lebih mulia kedudukannya dari malaikat. Meskipun dari asal muasalnya kita lebih rendah. Asal muasal manusia dari tanah. Asal muasal malaikat dari cahaya. Tapi ini menunjukkan kesempurnaan kemampuan kekuatan Allah atau qudratullah, di mana Allah menjadikan makhluk yang tercipta dari bahan yang lebih rendah lebih mulia daripada makhluk yang tercipta dari bahan yang lebih mulia. Ada sebuah riwayat yang dinukil oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau ditanya, mana yang lebih mulia? Ya. Al-muti'in min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hal hum afdalu minal malaikah? Apakah orang-orang yang soleh, yang bertakwa di antara umat Muhammad itu lebih mulia daripada malaikat? Beliau menjawab dengan menyampaikan riwayat dari Abdullah bin Amr. Beliau pernah mengatakan, yaitu sahabat Abdullah bin Amr, innal malaikata qalat ya Rabbi ja'alta bani Adam ya'kuluna fid dunya wa yashrabuna wa yatamatta'un. Ya Tuhanku, Engkau jadikan manusia itu bisa makan di dunia, bisa makan minum, menikmati kehidupan di bumi, di dunia ini. Faj'al lanal akhirata kama ja'alta lahumud dunya.
maka tolong jadikan akhirat ini adalah dunianya kami selayaknya manusia bisa bernikmat-nikmat di dunia. Qala la af'al, kata Allah, aku enggak akan lakukan itu. Tsumma a'adu alaihi qala la af'al, mereka minta lagi